Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tangan-Mu sepanjang hidupku. Kasih Yesus, kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang hidupku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang hidupku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setia-Mu yang tak pernah habis-habisnya di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan hari ini. Kami bersyukur untuk apa yang sudah kami lalui dan apa yang akan kami lalui di depan Tuhan Yesus. Terima kasih, perlengkapi setiap kami lewat firman-Mu. Bersabdalah atas setiap kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kita berjumpa kembali di dalam Perenungan Intim dengan Allah, yang pada kesempatan ini akan membahas sebuah tema, Kebangkitan Kristus Mengalahkan Maut, dengan judul renungan, Bayangan Tanpa Substansi. Firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama terdapat pada Ibrani 2 ayatnya yang ke-10 sampai 18 dengan ayat pokok dari 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-54 sampai dengan ayatnya yang ke-57. Berikut adalah firman Tuhan di dalam Ibrani 2 ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Sebab Ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya Ia tidak malu menyebut mereka saudara. Katanya, Aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Dan lagi, aku akan menaruh kepercayaan kepadanya. Dan lagi, sesungguhnya inilah aku dan anak-anak yang telah diberikan Allah kepadaku. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis, yang berkuasa atas maut,
dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Berikut adalah firman Tuhan di dalam 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-54 sampai dengan 57. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengarnya dan tekun melaksanakannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, Ibrani 2 ayat yang ke-10 sampai dengan 18 menyampaikan inti karya keselamatan Kristus dengan sangat konkret. Allah dinyatakan sebagai pribadi yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, dan tujuannya adalah membawa banyak orang kepada kemuliaan. Ibrani 2 ayat 10. Dengan demikian, keselamatan tidak berhenti pada pengampunan dosa, tetapi memulihkan manusia untuk hidup dalam kemuliaan bersama Allah sesuai dengan rencananya sejak semula. Jalan menuju kemuliaan itu tidak terlepas dari penderitaan. Kristus yang memimpin umatnya kepada keselamatan disempurnakan melalui penderitaan. Ini bukan berarti bahwa dia sebelumnya tidak sempurna, tetapi bahwa ia menjadi juru selamat yang layak karena ia sungguh-sungguh masuk ke dalam kondisi manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Penulis Ibrani kemudian menegaskan kesatuan antara Kristus dan umatnya. Dikatakan di dalam ayat 11, ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Keselamatan hanya terjadi melalui kesatuan dengan Kristus. Ia tidak hanya bertindak bagi umatnya, tetapi ia juga menjadi satu dengan mereka. Karena itu ia tidak malu menyebut mereka sebagai saudara. Jika Kristus satu dengan umatnya, maka segala yang ia kerjakan berlaku langsung bagi mereka yang ada di dalam dia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kesatuan ini menjadi dasar inkarnasi. Karena manusia adalah anak-anak dari darah dan daging, Kristus juga mengambil bagian dalam keadaan yang sama. Ia benar-benar menjadi manusia. Tujuannya jelas, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis, yang berkuasa atas maut. Ayat 14. Kuasa iblis atas maut tidak bersifat mutlak, tetapi berkaitan dengan dosa dan penghukuman. Selama dosa belum diselesaikan, kematian tetap sebagai hukuman. Kematian bukan sekedar peristiwa biologi saja. Kematian memiliki dimensi hukum karena berkaitan dengan dosa dan tuntutan keadilan Allah. Inilah sebabnya manusia hidup di dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Ayat 15. Ketakutan ini bukan hanya sekedar reaksi alami terhadap berakhirnya hidup, tetapi sebuah kesadaran bahwa selama manusia berada di bawah dosa, kematian membawa manusia ke dalam penghakiman Allah yang kudus. Melalui Kristus, makna kematian berubah sepenuhnya. Kristus tidak menghindari kematian, tetapi masuk ke dalamnya sebagai pengganti yang menanggung hukuman dosa. Dengan demikian, ia menghancurkan dasar kuasa kematian itu sendiri. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 54 sampai dengan 57, Paulus menyatakan bahwa maut telah ditelan dalam kemenangan dan bertanya, "Hai maut, di manakah sengatmu?" Sengat maut adalah dosa. Dan kuasa dosa terletak pada hukum Taurat yang menyatakan tuntutan Allah. Selama dosa belum dihukum, kematian tetap memiliki kuasa untuk menghukum.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kemenangan Kristus berarti bahwa sengat maut, yaitu dosa dan penghukuman, telah dicabut karena Ia telah menanggung hukuman dosa secara penuh. Tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roma 8 ayat 1. Karena itu kematian kehilangan fungsi hukumnya sebagai alat penghukuman. Namun kematian jasmani tetap terjadi karena Alkitab tidak mengajarkan bahwa orang percaya dibebaskan dari kematian fisik dalam kehidupan sekarang. Kematian tetap merupakan konsekuensi dari kejatuhan manusia ke dalam dosa. Meskipun demikian, bagi orang percaya, kematian bukan lagi hukuman Allah, sebab hukuman itu telah dijatuhkan kepada Kristus di kayu salib. Oleh karena itu, kematian tidak lagi membawa kita kepada penghukuman, melainkan kepada persekutuan dengan Allah. Disinilah Ibrani 2 ayat 17 menjadi penting. Kristus adalah imam besar yang setia yang mendamaikan dosa umatnya. Pendamaian ini menjadi dasar perubahan makna kematian. Tanpa perdamaian, kematian tetap menghukum. Dengan pendamaian, relasi antara Allah dan manusia dipulihkan, sehingga kematian tidak lagi memisahkan orang percaya dari Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kematian jasmani tidak dihapuskan, tetapi kuasanya telah dipatahkan. Sengatnya, yaitu dosa dan penghukuman, telah diselesaikan oleh Kristus. Karena itu bagi mereka yang ada di dalam Kristus, kematian jasmani bukan lagi hukuman, melainkan jalan yang telah dikuduskan oleh kematian Kristus sendiri yang mengantar mereka masuk ke dalam kehidupan kekal. Dalam pengertian inilah kematian dapat disebut sebagai bayangan tanpa substansi. Karena meskipun kematian secara jasmaniah masih terjadi, ia tidak lagi memiliki kuasa untuk menghukum atau memisahkan orang percaya dari Allah. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan atas firman Tuhan dan renungan yang telah kami dengarkan pada hari ini, yang kembali mengingatkan kami bahwa karya Kristus telah membawa kami kepada kemuliaan melalui jalan penderitaan, sehingga kami tidak lagi hidup di bawah ketakutan akan maut, tetapi di dalam pengharapan yang pasti. Kami berdoa untuk mereka yang sedang bergumul dengan rasa sakit, dengan takut, dengan kelemahan tubuh. Kuatkanlah mereka ya Tuhan, supaya mereka memahami bahwa di dalam Kristus ada pembebasan, dan kuasa maut tidak lagi membelenggu kami untuk dapat datang kepada Tuhan. Ajarlah kami untuk hidup dalam kesatuan dengan Kristus, sehingga dalam setiap penderitaan kami tetap percaya bahwa Engkau sedang memimpin kami kepada kemuliaan. Dan ketika kami menghadapi kematian, kami tidak melihatnya sebagai hukuman, melainkan sebagai jalan yang telah dikuduskan oleh Kristus sendiri menuju persekutuan kekal dengan Tuhan. Peliharalah iman kami ya Tuhan, supaya kami tetap teguh, tidak bergeser pada sandaran lain, dan biarlah hidup kami menjadi kesaksian bahwa kemenangan Kristus adalah nyata sekarang dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, kini kami kembali memohonkan kepada Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami dengan segala kebaikan dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang menyertai kami sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali menjemput setiap kami yang percaya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dan perenungan intim dengan Allah pada kesempatan ini. Sampai bertemu kembali di dalam perenungan intim dengan Allah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.